Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9 Ikhwan dan Akhwat? Mudah-mudahan hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kemudahan dalam thalabul ilmi atau menuntut ilmu di pembelajaran daring. Nah, sebelum kita masuk pada materi bab 2, indikator yang kedua, teks pidato persuasif, Ustazah akan menyampaikan bahwa di hari ini juga bagi siswa yang belum mengikuti penilaian harian semester 1 akan Ustazah kirimkan link via Walas, begitupun juga dengan siswa yang nilainya belum tuntas KKM. Jadi KKM kita di bahasa Indonesia itu 75. Nah, ada beberapa di masing-masing kelas yang nilai penilaian harian satunya itu masih di bawah KKM. Nah, semua linknya nanti akan Ustazah kirimkan melalui wali kelas dan silakan dikerjakan. Ustazah juga akan tunggu ya hari ini juga sampai jam 10. Baik anak-anakku, kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, di dalam struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif, ada indikator dan tujuan pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan. Indikatornya yaitu peserta didik diharapkan dapat menelaah dan mengidentifikasi struktur ciri kebahasaan serta menuangkan gagasan pada teks pidato persuasif. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah menelaah dan mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan serta dapat menyampaikan gagasan pada teks pidato persuasif. Struktur dan kebahasaan nanti di sini akan Ustazah jelaskan. Yang pertama adalah struktur pidato persuasif terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Pembukaan itu sendiri adalah atau terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Nah, di dalam pembukaan pidato ini tidak harus lengkap, tapi paling tidak ada yang mewakili. Begitupun juga dengan isi. Nah, pada isi pidato itu memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan di sini diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Jadi dalam isi pidato ini kita sampaikan semua hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya adalah penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, kalimat ajakan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Di penutup atau di bagian penutup sama dengan pembukaan, jadi tidak perlu harus lengkap. Nah, kalimat ajakan di sini itu harus atau penting untuk kita cantumkan di dalam bagian penutup. Kenapa? Karena sekarang kita mempelajari teks pidato persuasif, yaitu pidato yang sifatnya mengajak. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Di dalam slide ini Ustazah cantumkan 6 poin. Yang pertama adalah kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, sinonim, serta kata benda abstrak. Nah, Ustazah akan jelaskan satu persatu. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Untuk kalimat aktif ini bisa kalian lihat pada buku paket halaman 55, di situ dijelaskan secara rinci ya. Nah, di sini ada contoh yang Ustazah cantumkan. Ini juga Ustazah ambil dari buku paket kalian. Contohnya adalah bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Kata atau kalimat aktif yang Ustazah cetak miring ini adalah memiliki. Jadi kalimat aktifnya itu adalah memiliki. Nah, kata
atau kalimat aktif itu yang subjeknya aktif itu biasanya berpredikat me atau ber. Nah, contoh milik jadi memiliki. Ya, dia aktif. Panjat memanjat, ya. Jalan berjalan. Nah, itu contohnya semua adalah kalimat aktif. Namun tidak selalu dibubuhi predikat me dan ber, ya. Ada yang tidak. Nah, contohnya bisa kalian lihat di buku paket. Contohnya mereka kini sudah pergi. Pergi itu adalah kalimat aktif. Kenapa? Karena melakukan kegiatan atau kata pergi ini adakah imbuhan atau predikat me dan ber? Tidak ada. Tapi dia termasuk kalimat aktif. Selanjutnya adalah kata tugas. Kata tugas terdiri dari kata depan, ya, ada kata depan, kata sambung atau penghubung, biasa juga dikenal dengan kata konjungsi. Kata sandang dan kata seru. Kata seru di sini bukan tanda seru, ya, tapi penyeruan, menyeru, ya. Nah, kata depan sendiri ada di ke, daripada. Sedangkan kata sambung atau konjungsi itu biasanya dengan kata-kata dan atau. Nah, nanti untuk konjungsi bisa kalian lihat referensi kalian, ya, di pembelajaran dari kelas 7 sampai kelas 8. Untuk konjungsi di bahasa Indonesia ya yang masuk ya itu-itu saja, kata-katanya ya itu-itu saja. Kemudian kata sandang si dan sang. Nah, kenapa ada kata sandang si dan sang? Ini bukan teks cerpen. Kenapa di teks pidato itu ada kata sandang si dan sang yang kita gunakan? Karena memang pidato itu sama dengan, kurang lebih hampir sama dengan dialog, ya. Jadi ada pendengar dan ada pembicara. Nah, seperti itu. Contoh, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Kata-kata yang Ustazah cetak miring ini itu termasuk adalah kata-kata tugas. Selanjutnya adalah kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau mendengar atau membaca pidato yang kita sampaikan. Contoh, hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, kalimat memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong ini adalah termasuk kata-kata yang berhubungan dengan emosi, ya. Emosi atau perasaan. Berikutnya adalah kosakata bidang ilmu atau istilah. Nah, ini berulang kembali di teks pidato persuasif, ya. Jadi ada kata-kata seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Nah, ini termasuk adalah kata-kata bidang ilmu atau biasa juga disebut dengan istilah. Selanjutnya adalah sinonim. Sinonim adalah persamaan atau padanan kata. Ini pelajaran dari SD, ya. Jadi sinonim itu padanan kata atau persamaan. Contohnya adalah sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Mana yang termasuk sinonim pada kalimat ini? Yaitu egois dan individualistis. Jadi orang yang egois itu biasanya disebut juga dengan individualistis. Ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Selanjutnya adalah kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak ini adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata benda abstrak atau tanpa wujud yang bisa diambil adalah kesetiakawanan sosial, bisa juga kehidupan. Jadi kesetiakawanan dan kehidupan ini adalah kata yang sifatnya abstrak, ya. Kesetiakawanan ya ini hampir sama dengan kata-kata emotif tadi, ya. Kesetiakawanan bisa kita rasa tapi nggak bisa kita lihat, wujudnya kita nggak bisa lihat. Nah, sama juga dengan kehidupan, bisa dirasakan tapi wujudnya tidak bisa dilihat.
Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah di dalam menyusun teks pidato persuasif. Di slide ini Ustazah cantumkan 5 poin. Yang pertama adalah tentukan dulu tema atau topik pidato. Jadi memang sebelum kita menulis, tema itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato persuasif. Dan yang keempat adalah menyusun kerangka pidato persuasif. Nah, ini kerangka ini penting ya untuk mengembangkan ide atau gagasan ketika kita menuangkan isi dari pidato yang akan kita sampaikan. Kemudian kembangkan kerangka pidatonya, kembangkan sedetail-detail mungkin ya. Sehingga kenapa ada beberapa teks yang berparagraf-paragraf itu karena sudah dikembangkan. Nah, ini juga bisa kalian lihat penjelasannya di buku paket halaman 58. Ya, syukron dan selamat menyimak ya anak-anakku semua kelas 9 Ikhwan maupun Ahwat. Harapannya dengan slide ini bisa menambah ilmu ya, bisa menambah ilmu kalian serta jika perlu untuk dicatat maka dicatat ya, karena ini semua nanti materinya akan masuk lagi di PH berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan setiap tugas-tugas yang sudah kami sampaikan, yang sudah Ustazah berikan. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.